Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok gabungan S6B dan S6C. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang aplikasi yang telah kami buat, yaitu manajemen overtime untuk PT Cipta Drasoft ini. Untuk latar belakang aplikasi ini adalah dibuat dikarenakan pada PT Cipta Drasoft sendiri untuk saat ini mengajukan lemburan masih menggunakan email dan Excel, dikarenakan hal tersebut membuat karyawan kesusahan dalam mengecek progres dari pencairan lemburan tersebut. Bahkan kadang masih sering sekali lemburan tersebut tidak diproses. Oleh karena itu kami membuat aplikasi ini untuk memudahkan hal tersebut. Langsung saja kita masuk ke aplikasi. Yang pertama akan saya jelaskan dari sisi desain database. Untuk sisi desain database sendiri ada beberapa tabel yang telah kita buat, yaitu ada tabel karyawan, user, tim, jabatan, pengajuan, overtime, jenis overtime, dan pencairan. Untuk karyawan sendiri dia memiliki relasi dengan data pengajuan, data pencairan, dan data user. Untuk data tim dia memiliki relasi dengan karyawan, dan untuk data jabatan dia memiliki relasi dengan karyawan. Untuk data pengajuan sendiri dia mempunyai relasi dengan data overtime, dan untuk jenis overtime dia mempunyai relasi dengan overtime. Dan untuk pencairan dia mempunyai relasi dari data pengajuan untuk mencairkan pengajuan tersebut. Untuk hak asis yang akan kami pakai di sini sudah ada, yaitu yang pertama ada Yuldan, ada Alif, Indra. Untuk Yuldan sendiri hak asesnya adalah karyawan, untuk Alif sebagai HR, dan untuk Indra adalah PMO. Langsung saja kita ke aplikasi. Kita masuk ke menu HR terlebih dahulu dengan data Alif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tentang data tim. Di sini terdapat ID tim dan nama tim. ID tim di sini adalah ID dari tim tersebut. Nama tim adalah nama tim tersebut. Tim bermaksud di sini untuk membedakan atau mengkelompokkan sebuah tim untuk menentukan pekerjaan atau proyek apa yang akan dikerjakan. Untuk data tim di sini dibentuk oleh pihak HR. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang user. Yang sebagaimana yang kita tahu, setiap karyawan wajib mempunyai user. User di sini terdapat ID user, ada username, password, dan ID karyawan. Untuk hak akses user ini seperti tim dibuat oleh pihak HR. Oke, sekian selanjutnya. Ya, untuk di menu jabatan juga ini ada ada untuk ini ya penentuan hierarki atau organisasi di suatu perusahaan tersebut ya. Ada ID jabatan dan nama jabatan ya. ID jabatan dibuat singkat sesuai dari nama jabatan tersebut ya. Bisa dari huruf kapital paling depan ataupun campuran. Ya, sekian. Baik, di sini ada menu karyawan yang akan diisi oleh HR. Di sini ada karyawan ini dari database atau inputan yang secara otomatis diisi oleh HR dari database ID karyawan. Lalu ada nama karyawan, tempat lahir karyawan, tanggal lahir karyawan, alamat karyawan, gaji karyawan, ID jabatan, itu diambil dari form dari jabatan. ID tim itu diambil dari form tim. Seperti itu.
Ya, kemudian ada jenis overtime. Untuk ID jenis overtime itu diisi secara otomatis. Kemudian jenis overtime-nya, misalkan jenis overtime support itu adalah bagian pekerjaannya. Kemudian persen per jam. Persen per jam itu misalkan diisi 10, berarti 10% dari gaji per jamnya. Dan untuk jenis overtime ini diisi oleh HR. Ya, sekian. Ya, ada juga ini ada menu pencairan ya. Ini ID pengajuan dimunculkan saat ada yang form dari pengajuan ya. ID pencarian ini otomatis. ID transaktor ini tuh yang sudah di-approve ya oleh siapa? Itu biasanya oleh PMO. Untuk tanggal transaksinya ini tanggal transaksi pencairan, statusnya itu bisa diubah sesuai flow ya. Nah, dimulai belum eksekusi, sedang diproses eksekusi dan sudah ditransfer. Bukti transaksi ini saat ini menggunakan ID atau resit bukti transfernya ya, belum menggunakan file. Ya. Oke, karena menu dari HR sudah selesai, kita lanjut ke menu yang ada di karyawan menggunakan data Yuldan, passwordnya Yuldan. Ya, di sini ada menu overtime. Untuk ID overtime itu diambil secara otomatis, kemudian judulnya diisi sesuai pekerjaan, misalkan support itu diisi untuk menginstal aplikasi Windows, misalkan untuk overtime itu. Kemudian jenis overtime itu diambil dari database jenis overtime, kemudian ditulis keterangannya, dan untuk tanggal mulai dan tanggal selesai itu diisi oleh Yuldan. Oke, untuk tanggal mulai itu adalah tanggal di mana si karyawan melakukan lembur tersebut. Untuk tanggal selesai di mana karyawan telah melakukan akhir dari lemburan atau selesai lembur. Untuk flow-nya sendiri adalah tanggal mulai dan tanggal selesai dalam perhitungannya seperti ini. Jika tanggal selesai masih berada dalam satu hari yang sama, maka jam selesai akan langsung dikurang dengan jam mulai. Lalu, ketika tanggal selesai berada di hari yang berbeda, maka jam di tanggal mulai akan dihitung berdasarkan tanggal terakhir si karyawan melakukan lemburan. Misalnya karyawan selesai lembur di tanggal 8 dan mulainya itu tanggal 7. Maka jam akan menghitung 24 jam terlebih dahulu. Setelah itu, baru dia akan menghitung sisanya. Misalnya dia mulai dari tanggal 7 Juli jam 7 malam. Selesai di tanggal 8 Juli jam 12 malam. Maka dia akan menghitung 24 jam terlebih dahulu. Lalu sisanya jam 12 malam dikurangi dari jam 7 malam. Selanjutnya, Baik, di sini saya menjelaskan yaitu menu pengajuan. Di situ ada ID pengajuan. ID pengajuan diambil dari database pengajuan sesuai urutan dari database pengajuan. Lalu ada ID overtime. ID overtime diambil dari database overtime dan ada ID pencairan. ID pencairan berubah ketika dicairkan. Lalu ada ID karyawan diambil dari data karyawan dan tanggal pengajuan. Di situ tanggal pengajuan yaitu pengajuan tanggal overtime. Dan ada status pengajuan. Status pengajuan di situ default karena belum transaksi. Lalu ada ID approver yaitu yang menerima dari HR. Oke, untuk selanjutnya akan saya jelaskan menu approval untuk PMO. Kita bisa menggunakan username Gilang, username Indra, password Indra. Untuk menu approval ini hanya ada dua, yaitu ID pengajuan dan ID approval. ID pengajuan itu adalah data yang ditunjukkan untuk data pengajuan yang belum dilakukan transaksi
dan belum ada pencairan. Sedangkan untuk ID approval itu adalah data yang ditujukan untuk karyawan yang melakukan pencairan. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke bagaimana cara aplikasi ini bekerja. Untuk flow ini akan saya jelaskan secara flow garis besar inti dari aplikasi ini. Yang pertama adalah karyawan. Karyawan akan membuat sebuah lemburan baru atau overtime baru yang akan diajukan kepada HR untuk dicairkan dengan persetujuan PMO. Yang pertama kita login menggunakan username Yuldan, password Yuldan. Lalu kita pilih menu overtime. Di sini kita isi misalnya support production AV. Lalu jenis overtime-nya 1 karena masuk kategori support. Lalu ada keterangannya misalnya migrasi database dan aplikasi. Setelah itu kita isi tanggal mulainya hari ini, tanggal selesainya hari ini juga. Tanggal mulainya itu jamnya jam 19.00, jam selesainya jam 23.00. Lalu di save. Setelah data overtime dibuat, maka karyawan akan melakukan pengajuan untuk di-approval oleh PMO. Karena data overtime tadi adalah data yang keempat, maka di sini kita menggunakan data overtime yang keempat. Setelah itu, kita mengisikan data ID karyawan, karena tadi saya menggunakan data Yuldan, yaitu karyawan CPT 001, maka saya memilih CPT 001. Untuk tanggal pengajuannya yaitu hari ini, dan status pengajuan defaultnya adalah belum terkonfirmasi. Setelah data overtime dibuat dan diajukan ke HR, maka PMO perlu melakukan approval terlebih dahulu. Kita pilih menu approval dengan menggunakan login Indra dan password Indra. Di sini ada PGJ 004 karena tadi kita membuat data pengajuan yang keempat dan data tersebut belum diproses dan dicairkan. Dan untuk ID approval karena kita menggunakan Indra berarti kita menggunakan CPT 003. Lalu kita approve. Oke. Karena data sudah di-approve, maka sekarang tugasnya HR untuk mencairkan data tersebut. Kita bisa login menggunakan Alif dengan password Alif. Kita ke menu pencairan. Lalu kita pilih ID pengajuan yang tadi karena ID pengajuannya PGJ 004. Lalu ID transaktornya adalah CPT 002 karena kita menggunakan user Alif. Lalu tanggal transaksi di approval ya, misalnya kita besok. Karena ini pertama dan belum dilakukan eksekusi, maka ini kita simpan dulu sebagai data yang belum dieksekusi. Oke. Setelah data belum dieksekusi, si HR wajib melakukan review laporannya terlebih dahulu. Ketika dia mereview laporannya, maka status transaksi ini harus dirubah menjadi sedang transaksi. Jika telah dilakukan review dan masuk dalam kriteria HR, maka HR akan mencairkan pengajuan tersebut dengan transfer menggunakan M-Banking atau dari bank. Setelah itu dia akan merubah status menjadi sudah transaksi dan bukti transaksi akan diinput sesuai nomor transaksi yang ada di resi. Setelah itu diedit. Setelah data dilakukan pencairan, maka karyawan bisa melihat data tersebut pada tabel pengajuan. Nah, data akan berubah menjadi status pengajuannya disetujui. Kalau misalnya karyawan mau melihat laporan yang mana saja data pengajuan yang sudah disetujui, maka karyawan bisa melakukan print laporannya seperti ini. Untuk total pencairan di sini diambil berdasarkan lama dia melakukan lembur dan dihitung berdasarkan persen yang ada dari jenis overtime. Misal, ketika jenis overtime yang dilakukan adalah 2% per jam, maka
persen tersebut akan dihitung berdasarkan lama dari dia lembur. Contoh, misal dia lembur 3 jam dengan persen jenis overtime 1 yaitu 2%. Maka 2% akan dikalikan dengan gajinya terlebih dahulu. Misal 2% dari 5 juta. Itu ada sekitar 250.000 dikali 3 jam. Maka dia akan mendapatkan 750.000 dalam 3 jam. Seperti itu. Untuk putar dia sudah menyesuaikan dengan jam dan tanggalnya. Dan SIP-nya sudah diset menjadi SIP yang bertanggung jawab untuk pelaporan. Untuk selebihnya yang ada pada menu HR, itu adalah data-data yang diperlukan untuk proses kinerja. Misalnya data tim, data jabatan, data karyawan, data user, yang nantinya data tersebut akan digunakan untuk melakukan pengajuan overtime, yang nantinya akan dicairkan sebagai hak yang harus didapat oleh karyawan. Oke, mungkin dari tim kami segitu saja. Lebih kurangnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.